kita akan lihat dulu siapa-siapa yang bertugas di malam ini, dan memang karena ini sahabat kita Ibu Yeti sepertinya dia dalam perjalanan mungkin signalnya kurang stabil ya, jadi putus nyambung, jadi tidak apa-apa, tetap semua berjalan dengan baik. Kita akan lihat siapa-siapa yang bertugas ya malam ini. Oke. Ya, kita akan lihat sama-sama untuk petugas malam hari ini. Haleluya. Oke, untuk susunan acara ibadat gereja CLCC online Zoom Selasa 18 Juni 2024 ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Hong Kong PM ya, dan pukul 23 waktu Jerman Nederland. Host yaitu Ibu Yeti Sulistiyori dari Kediri, lagi on the way, dan worship leader PS John Sarbunan, sampai pada pembicara kemudian doa profetik oleh Bapak Ahan dari Surabaya, dan pengumuman oleh Ibu Erna Suryawati dari Surabaya ya, dan doa berkat kembali kepada Pastor John Sarbunan MA, dan selesai. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memuji Tuhan di malam hari ini. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan ya, yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Kita sangat memerlukan Tuhan di malam hari ini ya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada selalu bersama dengan kita di malam ini. Amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oke. Haleluya. Amin ya, Pak David. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita memuji Tuhan malam ini. Oke. Haleluya. Kita datang pada Tuhan Yesus ya. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang benar. Hanya kemuliaan-Mu. Dengan Pak John ini loh, khotbah. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat
mencari wajahnya. Haleluya. Kita berseru dan berdoa. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan. Mendekat dengan setiap kami. Suaranya hilang. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kiala rabasyana takala rabayana namasyana namo. Kiala rabayana takala rabayana namasyana. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Suaranya kok hilang, Han? penuhi bait-Mu dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan. Hati dan jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bukan sorak-sorak yang mulia bagi Yesus. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kiala rabasyana yana takala rabayana namo. Kiala rabayana takala rabayana namasyana namo. Mari kita
Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For at the last days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. We're gonna sing your praise, the Lord. Sing it loud, too. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of we praise your name in this place, oh Lord Jesus. For endless days, Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Jesus our God. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Yesus. Sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami.
Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Hari yang percaya katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku, hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu Tuhan, oh, selalu melimpah bagi setiap kami. Untuk selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus dengan mengatakan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada kemenangan oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus. Oh, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku.
Berikan sorak-sorak sekali lagi. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin bagimu Tuhan. Kialah rabayana takala rabayana lamasyana. Kialah rabayana takala rabayana lamasye. Mari kita mau sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Mari yang percaya sembah Yesus. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata aku ditolong, aku dipulihkan Tuhan. Mari angkat hati, angkat Setiap suara kami sembah ditolong Yesus. Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Yes, amin. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sorak-sorak yang mulia bagi Yesus. Haleluya. Amin ya. Mujizatnya nyata bagi semua kita yang percaya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya di malam ini, dan doa ini haleluya akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, selamat malam Bu Yeti, sudah bersama kita ya malam ini. Saya ngetes dulu. Selamat malam. Bu Yeti. Ya, terima kasih dalam perjalanan. Oke, sip, mantap ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Oke, Ibu Nini Herawati, apakah ada di sana? Ya, shalom Pak John. Ya, sudah di rumah apa masih di jalan, Bu Nini? Sudah baru sampai ini, baru Oke. sampai. Ya, Bu Nini boleh doa ya untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengarnya di malam ini. Oh iya. Oke, praise God. Ya, mari kita sama-sama satukan hati berdoa malam hari ini. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul kembali. Ini semua hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami ada hari ini, kami sudah diberikan kesehatan ya Tuhan, perlindungan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bisa beribadah ya Tuhan, dan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu ini ya Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadikan kekuatan iman bagi kami semua yang sudah hadir malam hari ini ya Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan Tuhan, Ya, yang akan Yesus. firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini semua Tuhan datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan. Amin. Hamba-Mu Tuhan, apa yang dikatakan semuanya, ya dan amin ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami menerima firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Herawati untuk doa yang sangat indah ya malam ini. Telah Terima kasih. dinaikkan Ya. dari kota Surabaya. Dan shalom buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Senang sekali kita boleh berjumpa di malam ini. Dan ini malam yang luar biasa untuk kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan ya. Dalam beberapa menit ke depan kita tadi sudah menaikkan pujian bersama-sama. Dan indah sekali ya kita memuji Tuhan di malam ini suatu. Nah, saya percaya sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam keadaan mereka terbelenggu kedua kaki tangan mereka, dan gara-gara pujian itu Tuhan buat gempa bumi saudaraku. Gara-gara gempa bumi itu semua sendi-sendi penjara jebol ya, pasungan rantai besi di kaki tangan mereka terlepas semua ya. Karena saya percaya ada kuasa di dalam pujian saudaraku ya. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak David. Saya tadi lihat Pak David pertama kali ya, dia datang ya, dia muncul dan puji Tuhan. Rupanya Pak David ini adalah ayah dari ini ya, Ko Ahan dan mertua dari Ci Erna. Puji Tuhan ya, senang sekali Pak David bisa bergabung dengan kita semua pada malam ini, dan kita senang sekali bahwa ini satu pertemuan keluarga Allah ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, berapa sudah percaya bahwa hari ini Tuhan akan berikan kita pertolongan? Yang percaya lambaikan tangan malam ini. Haleluya. Oke, Ibu Yeti Sulistiorini juga pun dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Kediri, namun beliau masih tetap sukacita memiliki hati yang melayani ya. Nah, ini yang bagus, setelah kemanapun kita pergi, kita selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Supaya apa? Semua kita aman dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin ya. Oke, dan malam ini, haleluya, Ibu kita, Ibu Weli Hukubun. Saya ingin tahu di sana gimana keadaan Ibu, gimana Bu? Ya, puji Tuhan baik, Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Malam ini cucunya ulang tahun ya, hari ini ya. Ya, yang ke-32, belum punya pekerjaan. Oke, kita doakan Ya. supaya lewat ulang tahun ini Tuhan berikan dia pekerjaan yang terbaik. Ya, dan malam ini Ibu Weli Hukubun akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-363 ya. Ini mungkin masalah signal jadi belum muncul ya depan layar monitor. Oke, sudah muncul ya. Oh ya. Bu Weli, apakah di sana bagaimana kondisi Ibu? Tidak apa-apa? Bisa, Bapak Pendeta. Bisa ya. Oke. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya. Tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kuasa Orang Kudus. Katakan kuasa Orang Kudus ya. Ayo kita tanya sama-sama, saudaraku. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kuasa Orang Kudus? Jawabannya apa? Sudah pasti ada ya. Kalau yang namanya Orang Kudus itu Tuhan berikan kuasa bagi dia. Sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kuasa Orang Kudus ya. Nah, bagaimana kalau dia bukan Orang Kudus? Apakah ada kemuliaan Allah dalam orang yang tidak kudus? Sudah pasti tidak ada kemuliaan ya, bahkan tidak ada kuasa Tuhan. Oke, dan untuk memahami rahasia ini, saudara, kita akan
lihat dulu sebuah nats Alkitab kita, terambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-27. Ayo kita lihat sama-sama ya. Kitab Daniel 7 ayat 27. Kepada Ibu Weli Hukumun dipersilakan. Baik, makasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan dengar di malam hari ini. Nats Alkitab dari Daniel 7 ayat 27 yang berbunyi, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Amin. Amin. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman ini akan digenapi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kuasa orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ayat firman Tuhan malam ini, Daniel pasal 7 ayat 27. Haleluya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka pemerintahan, kemudian setelah itu apa? Kekuasaan, setelah itu apa? Kebesaran dari kerajaan-kerajaan di semesta langit ya. Di bawah semesta langit akan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus? Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dia orang-orang kudus. Dan ini akan terjadi Bapak Ibu pada saat kedatangan Tuhan kembali, Bapak Ibu, dia akan memerintah di bumi ini sebagai Tuhan dan Raja alam semesta, maka orang-orang kudus juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan ya. Segala pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dari kerajaan-kerajaan itu sudah diberikan kepada orang-orang kudus ya. Kalau hari-hari ini orang-orang dunia dari berbagai macam golongan, ras, atau suku ya atau agama mereka yang berkuasa, tapi suatu hari nanti pada waktu pemerintahan Allah kita di bumi ini, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, maka disitulah, di sanalah saudara saya sebagai orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Yesus. Katakan amin ya. Jadi saudara tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, meskipun hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam kesesakan, engkau dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam beban berat, tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu, istrimu tidak bisa menolongmu, suamimu tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu, menantu mertuamu tidak bisa menolongmu, kakak beradik sepupu sekandung tidak bisa menolongmu, orang-orang terdekatmu tidak bisa menolongmu, bahkan dokter yang dianggapnya paling ahli dalam medis, paling ahli dalam kedokteran pun tidak bisa menolongmu, bahkan obat yang dianggapnya mujara pun tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu. Ingat, ada satu pribadi yang sampai hari ini kuasanya tetap sama, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup memberi engkau pertolongan. Katakan amin ya. Saudara, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita belajar malam ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kuasa orang-orang kudus. Amin ya. Haleluya. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang-orang kudus. Kenapa dalam orang-orang kudus? Karena mereka memiliki apa saudaraku? Memiliki pemerintahan yang kekal. Pemerintahan yang ada di muka bumi ini hanya sementara. Bahkan raja atau presiden atau penguasa tertinggi dalam wilayah kerajaan itu sifatnya sementara. Gak ada yang langgeng, semuanya sementara. Tapi pemerintahan Kristus itu kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dan Alkitab berkata,
pemerintahannya tidak berkesudahan, tidak pernah berakhir. Saudara-saudara, seorang pejabat, seorang kepala pemerintahan bisa pensiun, ya bisa saja lengser, saudaraku. Tapi yang namanya pemerintahan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, tidak pernah pensiun, tidak pernah lengser sampai kapanpun. Katakan amin ya. Nah, karena itu kita bersyukur sekali, saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kuasa orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Karena mereka memiliki pemerintahan yang kekal, karena segala pemerintahan, kekuasaan, dan kerajaan di bawah mereka, ya. Seorang hamba Tuhan satu hari dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau datang kembali sebagai Tuhan dan Raja memerintah di muka bumi ini, izinkan aku juga untuk memerintah bersama dengan Engkau. Dan aku minta Engkau tempatkan aku memerintah di Ambon. Kenapa dia minta di Ambon? Karena memang dia orang Ambon, saudaraku ya. Mungkin saudara orang Jawa, suatu hari engkau memerintah di Pulau Jawa. Mungkin engkau orang Madura, suatu hari ketika pemerintahan Kristus engkau memerintah di Madura, dan di berbagai wilayah, berbagai tempat, kita akan diberikan area masing-masing ya. Karena itu kita ini adalah anak-anak raja ya. Yesus adalah raja di atas segala raja yang kita sembah di malam ini. Haleluya. Oke. Dan dapat kita pelajari malam ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 5 dan malam ini kita sudah masuk di 1 Korintus pasal 6. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita ya. Akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita ayam tentrem. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Hati saudara saya ayam tentrem ketika kita dekat dengan Tuhan. Engkau dekat dengan masalah, engkau jadi kepikiran, engkau dekat dengan persoalan beban berat, engkau jadi stres, engkau jadi depresi. Tapi ketika di tengah-tengah situasi itu engkau ambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan, maka saya percaya engkau yang susah tidak susah lagi, engkau yang stres tidak stres lagi, engkau yang depresi tidak depresi lagi. Kenapa? Karena engkau sedang dekat dengan sumber ketenangan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan baiklah, mari kita akan pelajari saudaraku dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran saudaraku. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Katakan amin. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Ini penting, Bapak Ibu. Karena di luar sana, ada banyak dari mereka orang percaya, betul mereka Kristen, betul mereka ada dalam sebuah gereja, betul mungkin mereka ikut beraktivitas di sana, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam apa? Dalam kuasa orang percaya. Namun kita di sini semuanya kita akan diajarkan Tuhan sehingga kita nggak ngerti jadi ngerti, kita nggak tahu jadi tahu, kita nggak paham jadi paham. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Nah, mari kita tanya sama-sama siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Mari kita lihat siapa dia. Ciri yang pertama dari kuasa orang kudus. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini dia, penting Bapak Ibu ya. Dia adalah orang percaya yang mencari apa saudaraku? Mencari keadilan pada orang kudus, bukan pada orang yang tidak benar ya. Orang yang tidak benar itu bukan orang kudus, itu orang berdosa ya. Orang-orang dunia yang hidup dalam kejahatan. Mari kita lihat saudaraku, ayatnya terambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 ya. Oke, kita akan lihat sebentar. Wow. Oke, ini ada sedikit kepecet ya. Oke, baik, silakan Ibu Weli bisa perdengarkan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 1. Pertama Korintus 6 ayat 1 yang berbunyi, apakah ada seorang di antara kamu yang tidak berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus?
Amin. Amin. Jadi kalau ada orang berselisih, Bapak Ibu, kebanyakan dari mereka pergi mencari keadilan di mana? Di pengadilan. Memang di pengadilan itu pemerintah ada juga wakil Allah di buminya, tapi kenyataannya di pengadilan Alkitab berkata tidak ada keadilan. Ya, saudara kasih Tuhan, yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, tergantung wani piro, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, orang yang salah jadi benar, orang yang benar bisa jadi salah. Nah, itulah sebabnya Tuhan ingin ketika engkau dalam persoalan, dalam perselisihan, jangan mencari keadilan pada orang yang tidak benar. Artinya orang-orang dunia yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Carilah keadilan pada orang kudus. Amin, saudaraku. Siapa orang kudus? Ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan, yang bisa menuntun saudara, menasihati saudara sehingga engkau hidup aman dalam tangan Tuhan. Katakan amin ya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau engkau mencari keadilan pada orang kudus, engkau dapatkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Yang tadinya engkau marah, tidak marah lagi. Yang tadinya engkau dalam keadaan sakit hati, tidak sakit hati lagi. Yang tadinya engkau penuh dengan kebencian, kedendaman, akar pahit, sekarang hatimu jadi tenang. Kenapa? Karena engkau mendengarkan nasihat-nasihat yang benar. Tapi kalau engkau tidak mendengarkan nasihat yang benar, itu akan mencelakakan, membahayakan dirimu. Katakan amin ya. Ini penting. Saudara, mari kita lihat ciri yang kedua dari kuasa orang kudus. Kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Nah, ciri yang kedua adalah ini. Setelah dia mencari keadilan, maka sekarang yang kedua, dia mengetahui. Dia mengetahui dengan benar ya. Karena ada banyak orang mengetahui tapi mengetahuinya nggak benar, saudaraku. Mengetahui dengan benar bahwa orang-orang kudus dia yang akan menghakimi dunia ini. Wow, luar biasa. Ini kabar baik bagi kita sekalian. Kita lihat ya, 1 Korintus 6 ayat yang kedua. 1 Korintus 6 ayat yang kedua, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak benar berarti? Amin. Amin, saudaraku ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini orang-orang dunia, saudaraku, orang-orang berdosa, ya pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, mereka yang berkuasa, tapi satu hari ketika pemerintahan Kristus terjadi di muka bumi ini, nah kita orang-orang kudus ini kita akan menghakimi mereka, ya, menghakimi mereka pejabat-pejabat, kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan, mereka kita akan hakimi mereka, saudara, ya, karena mereka ada di bumi ini, karena saudara bumi ini akan dikuasai oleh pemerintahan Kristus Allah kita, amin. Ya, itulah sebabnya penting bagi kita semua malam ini kita mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Yang pertama tadi dia mencari keadilan pada orang kudus, yang kedua dia mengetahui dengan benar bahwa orang-orang kudus dia akan menghakimi dunia ini, amin ya. Nah, mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku, dari kuasa orang kudus, ya, siapa dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Yang ketiga, setelah dia mengetahui, sekarang dia mulai memahami. Dia memahami dengan pasti, bilang dengan pasti, ya. Saudara, karena di luar sana itu tidak ada yang pasti, saudaraku. Sebentar A, besok bisa B. Sebentar ya, besok bisa no, tidak pasti. Tapi dalam Yesus ada kepastian. Memahami dengan pastinya bagaimana? Bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Wow, kita bukan cuma menghakimi dunia ini, orang-orang yang berkuasa di dunia, tapi kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat. Bagaimana hal itu terjadi? Karena Tuhan berikan kita kuasa. Amin, saudaraku ya. Kuasa yang dimaksud ini adalah pengetahuan. Ya, saudaraku, karena pengetahuan itu akan membuat seseorang tuh bisa menguasai, bisa berkuasa, saudaraku. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Pengetahuan yang mana? Bukan pengetahuan duniawi, tapi pengetahuan ilahi, pengetahuan sorgawi, saudaraku, ya, yaitu firman Tuhan. Amin. Dan kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, satu hari ini akan terjadi, ya. Orang-orang berdosa yang dulunya berbuat jahat kepadamu, satu hari mereka akan takluk, mereka akan bertekluk lutut di hadapanmu. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa bagi orang-orang kudusnya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 6 ayat 3. Pertama Korintus 6 ayat ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin ya. Wow. Siapa yang malam hari ini engkau sedang dengar kabar baik? Tuhan berikan kuasa bagi orang kudus. Ya, orang kudus dia akan mencari keadilan pada orang-orang kudus ya, pada orang-orang benar yaitu hamba Tuhan, bukan cari pada orang-orang dunia selaku ya, orang-orang tidak benar. Dan orang-orang kudus dia akan memerintah selaku bumi ini. Yang kedua, yang ketiga, dia akan juga menghakimi ya malaikat-malaikat. Wow, dahsyat. Lalu kita lihat apa hasilnya selaku. Ini dia. Hasil yang akan dialami oleh orang-orang kudus yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang pertama kita akan lihat ya hasilnya nih. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mencari keadilan. Dia mencari keadilan kemana, saudaraku? Dia mencari keadilan pada orang-orang kudus. Amin ya. Dia mencari keadilan pada hamba-hamba Tuhan. Nah, itu maksudnya. Mari kita lihat pada pemimpin rohani, pada Bapak rohani. Kita lihat ya. 1 Korintus 6 ayat 1. Pertama Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Amin. Amin. Jadi waktu engkau berselisih, maka solusi untuk mengatasi masalahmu supaya bisa cepat teratasi dengan baik dan hatimu penuh damai, kau mencari keadilan pada orang-orang kudus ya. Pada orang-orang yang tepat, orang-orang penuh dengan hikmat, akal budi. Jangan sampai kau datang pada orang gak kena, nah itu akan membahayakan hidupmu ya, akan membuat engkau dalam keadaan malah tambah terpuruk saku. Haleluya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, dan saya percaya ini akan terjadi Bapak Ibu. Ada banyak orang yang hari-hari dalam beban berat, dalam keadaan putus asa, mereka ingin mati bunuh diri, tapi setelah ketemu dengan hamba Tuhan didoakan, akhirnya dia bebas dari roh ingin mati bunuh diri, Bapak Ibu sekalian ya. Itu luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat hasil yang kedua dari kemuliaan Allah dalam kuasa orang kudus. Yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sanggup apa saudaraku? Dia sanggup mengurus perkara-perkara yang berarti ya, bukan yang tidak berarti tapi yang berarti. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Pertama Korintus 6 ayat kedua, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak benar berarti? Amin. Amin. Haleluya. Jadi dia mempunyai kesanggupan, bukan sekedar mengurus perkara-perkara yang tidak berarti, tapi yang lebih berarti dia akan mampu untuk mengurus itu semua. Katakan amin ya. Haleluya. Persoalan-persoalan tidak bisa terselesaikan. Tapi ketika datang kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, semuanya terselesaikan ya dengan baik. Amin. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipercayakan. Dipercayakan apa? Dipercayakan untuk mengurus untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kita lihat ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Pertama Korintus 6 ayat ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin, saudaraku. Ya, kebanyakan orang mengurusi masalah rumah tangga, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, masalah hubungan-hubungan yang terganggu. Tapi ingat, pada waktu pemerintahan Kristus datang kembali ke dunia ini, kita akan, saudaraku, menghakimi dunia ini dan kita akan juga menghakimi malaikat-malaikat ya. Dahsyat Bapak Ibu. Ini Tuhan berikan kita kuasa, karena itu kita bersyukur, tetap setia, percaya bahwa semua yang Tuhan janjikan itu ya dan amin ya. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Selamat datang Pak Frans Angki, sudah bersama kita di malam ini, dan Ibu Erna Suryawati akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini ya. Haleluya. Yes. Sebelum kembali kepada Ibu Yeti, ya silakan Ibu Erna berdoa dulu buat kita semua. Shalom semuanya. Ya, Tuhan, shalom. pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak.
Kami mengucap syukur Bapa, di mana firman-Mu biarlah boleh masuk menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih semuanya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati kami semua yang berada di CLCC ini Bapak, di Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni semua kesalahan kami. Ya, Tuhan, Yesus. mengucap syukur Bapak, di mana kami boleh berada di tempat ini walaupun kami berbeda tempat. Tapi Ya, kami tahu Engkau ada Tuhan di tempat hati kami masing-masing. Saat ini kami boleh mendengarkan firman dari Pak John. Biarlah firman ya, itu Yesus. boleh tinggal di dalam hati kami dan tidak akan pernah kembali lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar ini kami serahkan juga doa ini di dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Erna Suryawati yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri yang lagi on the way ya ke Kota Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta George Sabina. Juga salam kepada Bapak Ibu semua yang terkasih. Apakah suara saya terdengar? Sip. Terdengar ya Pak? Dengar. Ya, Oke. terima Oke, kasih. sip. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih di sini. Kami dalam perjalanan dan tetap masih bisa semangat Amin. untuk membahu, untuk mengikuti ibadah di gereja CLCC. Terima kasih. Saat ini doa profetik dinaikkan oleh Bapak Aham dari Surabaya. Dipersilakan Bapak Aham. Ya, Yohan, suaranya kecil. ya. Tapi doa profetik bagi bangsa dan negara. Ini waktunya Indonesia mengalami hujat pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk atas otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Yes. Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan Yes. besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Pergerakan berdoa dan pendoa-doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan di dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive.
Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Pak Yohan atau Pak Ohan ya. Oke, Tuhan berkati Pak Ohan. Haleluya. Tuhan berkati ya. Bersama papinnya Terima yang mendengarkan kasih malam ini, Bapak Pak Akan David. yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga Ya, terima kasih untuk Bu Weli dari Papua yang sudah memberikan Dengarkan. firman-firman, membacakan firman-firmannya. Dan juga Ibu Nini yang sudah membawakan doa. Terima kasih Bu Nini. Dan sekarang Ibu Erna dari Surabaya menyampaikan pengumuman. Dipersilakan Ibu Erna dari Surabaya. Oke. Ibu Erna. Ya, silakan Bu Erna. Mic bisa dibuka, Bu Erna. Ya. Di pengumuman itu bagi Tuhan Yesus. Saat ini, marilah kita memberi kolekte atau pembukaan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330330692929 atas nama Marius Yohanis. Dapatkan pujian Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Nini Erawati, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatapan muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 6, sebentar. Ke ini Pak John. Ya, ini langsung ke tanggal 17 ya. Ya. Lewat. Tanggal 17 bulan 6 2024 Ibu Siane Surabaya. 25 bulan 6 2024 Ibu Shirley Tiko Alu Hamburg Jerman nih. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tiko Alu. Tanggal 26 bulan 6 2024 Saudara Denny Koswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. Tanggal 28 bulan 6 2024 dimulai hut pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley Jerman. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Norma Dwi Widiawati Surabaya.
30 bulan 6 2024, Ibu Lili Handayani, Sidoarjo. Siapa lagi menyusul? Hutnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Erna ya, Suryawati. Tuhan berkati Bu Erna. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada perubahan ya tentang untuk yang ibadah nanti tatap muka untuk hari Sabtu tanggal 29. Ini nanti kita ubah, kita maju satu hari sebelumnya ya, jadi bukan hari Sabtu, tapi itu adalah nanti kita mulai hari Jumat ya. Jadi hari Sabtu kita maju Jumat ya. Dan kemudian untuk nanti masalah tempat nanti diumumkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan umumkan untuk sahabat-sahabat terkasih bisa hadir ya dalam acara tersebut. Gituan karena yang tadinya tanggal 29 itu di tempat Ibu Linda Effendi di Pondok Chandra, nanti diganti dengan Bu Nini minta untuk kita akan adakan kebaktiannya tanggal 28 ya. Supaya orang tua kita Pak Bruri Tikwalu bersama Ibu Rosalin sebelum mereka pulang ke Jerman, mereka juga bisa ikut acara tersebut. Oke, itu aja sedikit dari kami yang bisa kami sampaikan ya buat teman-teman semua malam hari ini. Baik, kalau ada sekiranya permohonan doa, Bapak Ibu bisa open mic, bisa menyampaikan, dan malam ini kita juga akan berdoa untuk cucunya Bu Weli Hukubun ya, yang berulang tahun, dan juga cucunya Ko Anto yang sudah lahir 1 minggu ini ya. Haleluya. Oke, ada yang mau disampaikan permohonan doanya? Bisa disampaikan malam ini sebelum Ya, kita. Pak Jong. Ya. Saya Pak Jong untuk batu bara dan solar Bu Yeti, supaya segera terrealisasi. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti Minta infonya. dukungan doanya. Ya. Ya, saudara-saudara, kita dalam ibadah doa mujizat 1 jam ya. Itu setiap hari kita mulai jam 1 ya, jam 1 siang. Namun kalau hari Sabtu kita mulainya jam 10 ya, jadi kita majukan supaya mereka-mereka tidak bisa ikut ibadah yang offline atau tatap muka, mereka yang di luar kota atau di luar Pulau Jawa atau di luar negeri, mereka bisa ikut lewat Zoom seperti ini ya. Oke, ya baik, kita akan doakan ya teman-teman semua, dan kita akan naikkan satu pujian dulu. Pak Frans Angki, kita masih pergumulan ya, tetap sama, kita akan doakan ya. Oke, untuk pergumulan sahabat-sahabat terkasih pada malam ini. Hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang ya. Oke, Bu Weli, cucunya namanya siapa Bu Weli? Juanita Rusu. Oh, perempuannya, Juanita. Ya, Ibu Juanita Rusu. Oh, Ibu Juanita Rusu. Oke, baik, kita akan berdoa ya. Belum punya pekerjaan. Oke, kita. Ya, terima kasih infonya Bu Weli. Kita akan doakan ya. Violin Hukubun. Ya, makasih Bapak Pendeta. Ya, Juanita Rusu ya. Sama ya. Olin Hukubun. Sama Olin ya. Itu masih belum punya teman hidup ya. Oh, kayak belum punya teman hidup Olin, yang ya, makasih. Olin belum punya teman hidup ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk permohonan doa dari sahabat kita Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura ya. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Ini pujian ini tadi malam yang di-request oleh Pak Frans Angki Kuara ya. Tidak pernah dilepaskan, tidak pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin
memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Mari angkat suara. Katakan bersama. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya Yesus. Apapun yang kami perbuat, Mari Tuhan malam apapun hari yang kami ini alami, kita satu dalam kami doa tahu teman-teman kami tidak semua. pernah sendiri. Inilah yang menjadi alasan untuk kami tetap bersyukur. Kami berdoa untuk Ibu Inilah Weli yang menjadi Bukuku alasan untuk kami tetap bertahan, kami tetap dalam kuat. nama Yesus. Tuhan Bila Engkau yang memimpin berikan hidup ketenangan kami. dalam hidup Bu Weli, Tuhan yang tengah-tengah menuntun persoalan langkah setiap pergumulan, Tuhan berikan dia kemenangan, pertolongan, kesembuhan, Terima kasih Tuhan kakinya Yesus. tidak bengkak lagi, jantungnya stabil, Boleh dengan mengangkat kedua tangan di berjalan dengan hadapan baik Tuhan. dalam nama Yesus. Kami bersyukur Katakan, hari ini cucunya berulang tahun. Tuhan memberkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Saya percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini. Minta Tuhan kasih anugerah-Mu ya Tuhan mengalir untuk cucunya ya Tuhan. Oh Tuhan dalam nama Yesus, untuk Tuhan Yesus yang berulang tahun hari ini memberkati dia. Dalam nama Yesus juga untuk Oli dan pasangan hidup. Berikan dia teman hidup yang terbaik dan yang membutuhkan pekerjaan juga. Tuhan berikan dia pekerjaan terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Percaya keluarga besar Hukum De Freitas dalam perlindungan Tuhan sempurna. Katakan bersama-sama. Dan kami doakan juga ya Tuhan. Untuk Ibu Marta dari Kediri, Tuhan sertai dia dalam nama Yesus. Berkati, sembuhkan dia. Ibu Erna Suryawati bersama Pak Ahan, Tuhan berkati mereka. Sertai rumah tangga mereka Tuhan. Cukupi semua yang mereka butuhkan. Buat mereka semua berhasil beruntung, mengalami kemunculan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami doakan
Untuk Pak Frans Angki bersama istri, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Percaya Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Tuhan berkati Tuhan. Untuk adiknya Pak Benjamin Thomas, kalau Tuhan izinkan dia masuk sebagai seorang kepala daerah, Bupati Maluku Barat Daya, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini, dan juga kami berdoa juga untuk ke Anto yang juga sudah diberikan seorang cucu. Oh Tuhan, di bulan ini ya Tuhan, di minggu ini, terima kasih Tuhan, berikan perlindungan kesehatan bagi cucunya, berikan panjang umur, damai sejahtera, kebahagiaan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan Tuhan juga sertai ya Tuhan, Pak David bersama Ibu Nora sebagai orang tua, berikan kekuatan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, penghiburan, berkat rezeki dimudahkan, dilancarkan semua jalan-jalannya dalam nama Yesus. Makasih sertai yang di Amerika, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, mujizat, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami doakan juga Bu Yeti dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, pertibakan dengan selamat, juga untuk rencana untuk penawaran solar, batu bara, juga untuk Tuhan satu lagi, Tuhan yang sedang digumuli, Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Pak Frans Angki, Tuhan sertai juga buat juga berhasil dalam batu bara dan yang lainnya. Tuhan percaya akan memberikan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Percaya malam ini juga Tuhan menolong Ibu Nini Herawati bersama keluarga besar Kuswandi. Tuhan sertai, lindungi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan dalam nama Yesus. Untuk acara tanggal 28 kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Percaya Tuhan atur semuanya dengan baik. Untuk semua yang datang, tempat yang dipakai, Tuhan berkati dan urapi semua yang melayani di dalamnya. Terima kasih. Kami doakan untuk anak Dave, Samuel, Tuhan pulihkan, biar mengalami pertumbuhan, perkembangan, ya Tuhan mengalami satu, oh Tuhan Yesus, kemajuan yang begitu nyata dan signifikan. Terima kasih, berkati juga Eleanor, juga Kimberly, Tuhan sertai mereka semua, keluarga besar Kuswandi, di mana saja mereka berada, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan juga di Bali dan dimanapun. Tuhan terima kasih, percaya Tuhan menolong semua yang hadir pada malam ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam, Ko Anto. Selamat malam, Pak David. Selamat malam, makasih Pak Pendeta untuk doanya, pelayanannya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Han. Hati-hati. Selamat malam. Semuanya, Pak Terima kasih semuanya. Melewati Bu Nini, Tuhan berkati ya. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Bapak Sianto, Oke, puji Pak Tuhan. Tindi, Pak Angki, shalom buat Ya, semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kuanto. Tuhan berkati ya, Kanto ya. Selamat malam. Ya. Terima kasih Bu Yati, semuanya. tiba di tempat dengan selamat ya. Tuhan sertai. Ya, Amin. selamat malam Pak David. Salam buat Bu Nora ya. Amin, amin Ya, semuanya. ini Pak David ini adalah ini papanya ini Ko Ahan ini ya. Mertua dari Cierna. Oke. Papa mertua. Oke. Lalu Ya. ya Pak David, Tuhan berkati. Ya. Pak Frans Angki di mana nih? Sama-sama di jalan ya Bu Yeti Ya, juga lagi di jalan. Iya, Bu Yeti juga di jalan. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu lagi Terima besok kasih. pagi. Selamat Tuhan istirahat. berkati. Sampai jumpa besok pagi. Ya, amin Bu Yeti ya. Ya. Semangat semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Bu Wedi God sehat bless selalu. you. Amin. God bless God you bless you. all. Ya, bye-bye. Pak Frans, Bye, selamat bye. malam ya. Salam buat Ibu Oke, dan terima keluarga kasih semua. Bu Pak Nini. Adam. Ya, salam buat semua di rumah. Ya, Kuahan, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak.
Sama-sama, terima kasih buat pelayanannya, luar biasa. Sampai Oke. jumpa. Ya, shalom. Selamat malam Pak David, selamat istirahat ya. Oke, Tuhan Terima memberkati kasih, terima semuanya. kasih. Bye-bye. Bye-bye.